RPP ini dan lain. Nggak perlu ya Ibu ya. Jadi yang perlu Ibu lakukan itu adalah Ibu harus tahu jenis penelitian Ibu apa. Ya, jenis penelitian Ibu apa? PTK. Apakah kuasi eksperimen? Ya Ibu ya. Nah, di sini Ibu jelaskan. Nah, di sini Ibu juga jelaskan berapa jumlah sampel Ibu, ya, berapa jumlah populasi. Nah, misalkan apa itu populasi? Misalkan Ibu meneliti di kelas 2 SD. Sementara di sekolah Ibu, kelas 2 SD itu terdapat 5 kelas. Nah, itu yang disebut dengan populasi. Sementara sampel adalah pada saat Ibu memilih di antara 5 kelas itu. Misalnya Ibu milih 2 kelas. Nah, Ibu sebutkanlah sampelnya 2 kelas itu kelas apa aja, berapa jumlah siswanya. Boleh Ibu masukkan ke dalam tabel, ya kan? Boleh Ibu rincikan di dalam satu buah paragraf, boleh. Yang mana enaknya, terserah Ibu. Nah, di sini tabel 1. Nah, jadi setiap tabel harus dinamai ya Ibu. Setiap tabel itu harus dinamai, harus misalnya kan ini kan tabel pertama Bu, gitu kan. Nah, ini tabelnya sinkron ya Bu ya. Misalnya pada saat di pendahuluan Ibu ada membuat tabel gitu kan, itu tabel 1. Jadi pada saat di metode penelitian jumpa lagi Ibu nanti mau buat tabel lagi, nah itu termasuk udah tabel 2. Dan tabel itu harus diberi nama. Nah, ini seperti ini ya Ibu ya, ada namanya. Oke. Nah, di sini dibuat Ibu itu siklus. Ini terserah, nggak apa-apa ya. Nah, di sini alur tindakan kelas, why not, nggak apa-apa. Nah, di sini ada pengolahan nilai. Itu harus Ibu sertakan ya Bu ya. Itu harus Ibu sertakan pengolahan nilainya, rumusnya bagaimana gitu. Karena kalau Ibu tidak menyertakan tidak menyertakan soal gitu kan, tidak menyertakan cara mengolah nilai, nanti pembaca bingung loh, ini dapatnya dari mana gitu, ini dapatnya dari mana. Kalau yang baca artikel Ibu itu semuanya guru gitu kan, kalau nggak guru gitu kan mereka nggak tahu gitu dari mana dapatnya. Baru hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini hasil penelitian berbeda dengan pembahasan Ibu. Jadi hasil penelitian itu mencakup gambaran hasil penelitian Ibu. Ya, misalnya seperti ini. Hasil penelitian bisa dideskripsikan di dalam tabel, bisa dideskripsikan dalam bentuk diagram, dan bisa dideskripsikan dalam bentuk grafik. Itu terserah Ibu mau yang bagaimana. Nah, di sini, nah ini kan tadi nyambung ya Bu ya, tabel 2 ya Ibu ya. Nah, di sini responden. Di sini responden Ibu ini tidak perlu diberi nama ya Bu ya. Nah, di sini dibuat jumlah rata-ratanya. Nah, di sini dijelaskan tuntas dan tidak tuntasnya berapa persen. Ya. Nanti Ibu bisa tahu kan cara carinya. Nah, di sini baru Ibu sedikit menjelaskan tabel yang di atas. Sedikit Ibu ceritakan di tabel di atas. Nah, jadi Bu, hasil dan pembahasan gitu kan Bu, Ibu harus memisahkan judulnya. Jadi subjudul besar hasil penelitian dan pembahasan, baru hasil penelitian. Nah, baru nanti sudah hasil penelitian Ibu masukkan semua, barulah Ibu masukkan ke hasil pembahasan. Nah, ini kan bentuk diagram atau chart. Nah, kalau memang dia bentuk diagram, silahkan buat diagram. Nah, di sini pembahasan hasil penelitian. Nah, jadi di sini Bu, pembahasan hasil penelitian, Ibu jelaskan kan tadi di penelitian ada, di hasil penelitian ada 2 tabel itu Bu ya.
Nah, jadi di pembahasan hasil penelitian ini Ibu jelaskan per tabel. Tabel 1 dulu, tabel 2 dulu. Nah, kalau memang ada nanti tabel 3, ya, silahkan jelaskan tabelnya. Dan harus disertakan menurut tabel sekian 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 gitu kan, biar tahu nanti pembacanya, oh ini dapat dari mana ini gitu kan. Menurut tabel sekian sekian ternyata penelitian tindakan kelas siklus 1 belum berhasil karena gitu kan Bu, disebabkan sekian persen tidak tuntas, sekian persen tuntas. Karena lebih banyak yang tidak tuntas, maka akan dilakukan step kedua, yaitu siklus kedua. Nah, jadi setelah Ibu jelaskan, ingat ya Bu ya, di hasil penelitian tidak boleh ada kutipan apapun. Karena pada saat Ibu memasukkan kutipan di hasil penelitian, maka dianggap hasil penelitian Ibu adalah milik orang lain. Ya Ibu ya. Nah, tapi di pembahasan hasil penelitian, Ibu bisa memasukkan 1 atau 2 kutipan. Nah, seperti ini kan Bu ya. Mengenal pembelajaran Discovery Learning 2002, perbaikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning mampu meningkatkan hasil belajar matematika, konsep mengubah pecahan desimal. Nah, bisa juga nanti Ibu buat di pembahasannya kan udah Ibu ceritain nih kan, tabel 1, tabel 2. Nah, ternyata di tabel 3 di siklus kedua pembelajaran sudah berhasil. Nah, begitu juga dengan di SD sekian, di SD menurut Hudoyono misalnya kan, di SD sekian pada Discovery Learning juga berhasil meningkatkan hasil belajar pada siklus kedua. Itu untuk menguatkan bahwa memang benar Discovery Learning ini sangat baik digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tetapi ingat, harus sesuai dengan tingkat sekolahnya. Tidak boleh nanti Ibu meneliti di SMP, ternyata di SD yang Ibu ambil hasil penelitiannya. Nah, simpulan di sini Ibu tinggal mendeskripsikan aja. Kira-kira seperti ini loh Bu ya kan, kalau misalnya Ibu baca novel gitu kan, baca novel. Nah, itu kan bisa Ibu deskripsikan sendiri apabila ada orang minta tolong, tolonglah ceritakan novel ini gitu kan. Nah, karena Ibu udah sering baca novelnya, Ibu udah pasti hafal. Nah, tapi gak mungkin dari A sampai Z Ibu ceritakan kan, pasti simpulannya. Nah, simpulan itu di artikel ilmiah juga seperti itu. Bagaimana cara kita menuliskan simpulan? Pada saat pembaca membaca simpulan kita, mereka sudah paham masalah dari artikel kita itu apa, solusinya apa, baru kemudian bagaimana hasilnya gitu kan, gitu ya Bu ya. Jadi depan, tengah, akhir. Nah, di sini Bu ini kan aja, ceritakan aja dengan menggunakan kata-kata baku gitu kan. Jadi Ibu itu tidak akan terindeks plagiasi kalau memang dari hasil pikiran Ibu sendiri gitu. Nah, kemudian saran. Nah, saran ini terserah Ibu ya, itu saran untuk apa gitu ya, itu up to you Ibu gitu. Tapi yang jelas jangan lari dari judul gitu ya Bu ya. Oke. Nah, di sini Bu ya, daftar pustaka. Ini yang sangat urgent, daftar pustaka. Nanti daftar pustaka mohon dibedakan halaman seperti ini Bu ya, karena nanti pada saat cek plagiarisme daftar pustaka tidak termasuk gitu.
Nah, jadi ibu gitu kan harus sesuai nih Bu ya. Apa yang ada di daftar pustaka itu harus ada di atas, harus ada di dalam misi penelitian ibu. Misalnya Bu ya, kita control find. Oke, kita cari si Arsyad ibu ya, Arsyad. Cari ibu ya. Nah di sini ditemukan. Nah, kita klik di sini Bu ya, Arsyad. Nah, satu lagi ada Arsyad ya Bu ya. Nah, harus seperti itu, harus ada. Itu nanti bisa tercek. Jadi semua yang ada di daftar pustaka ini harus ada di dalam isi artikel kita. Siapa ini ya? Setio. Setio. Ya, kita cari. Nah, di sini ada menemukan 2 karena satu di daftar pustaka, satu di. Nah, ini ada ya Bu ya. Setio. Nah, itu satu untuk cara penulisan daftar pustaka. Jadi supaya gampang nih Bu ya, setiap ibu memasukkan kutipan itu ibu langsung ambil nama pengutipnya, langsung ibu copy paste di lembaran tersendiri, jadi ibu nggak lupa gitu. Setiap ibu menyisipkan kutipan, langsung ibu copy paste aja nama penulisnya siapa atau nama siapa yang ibu ambil, langsung ibu copy paste. Nah, daftar pustaka itu tetap fontnya 12, spasi kanan kiri itu 12 ya, left right down itu 12. Jadi kok 12, 1,25. Nah, baru baris pertama, kalau dia lebih dari 2 baris, wajib baris pertama itu di depan, baru baris kedua menjorok ke dalam ya Ibu ya. Nah, penulisan daftar pustaka itu harus dibalik nama depan dulu, nama belakang dulu, baru nama depan. Pastikan yang ditulis di daftar pustaka namanya sama dengan yang ibu tulis di artikel. Nah, misalnya tadi Gatot Musetio, karena dia membuat 2 nama sekaligus gitu kan, ini kan Gatot Musetio gitu kan, jadi karena dibalik jadi Musetio Gatot. Nah, karena tadi Ibu Anita tadi menuliskan sekaligus namanya Gatot Musetio, define ketemu gitu. Nah, tapi ternyata ada kejadian dia di daftar pustaka menuliskan nama belakang, tapi di artikel dia menampilkan nama depan. Nah, jadi kalau kayak gitu nggak akan dapat gitu. Nah, itu juga nanti akan terindeks plagiasi. Walaupun udah ada nama dia di situ, tapi karena salah gitu kan. Nah, jadi pada saat penulisan kutipan, boleh ibu ambil nama belakangnya saja, boleh ibu ambil nama lengkapnya. Ya, tapi pada saat daftar pustaka itu wajib nama belakang terlebih dahulu, baru nama depan. Nah, baru setiap pemisahan, pemenggalan suku, misalnya nama, tahun, judul, ya kan, volume, itu harus dipisah dengan tanda koma. Dan ini spasinya juga 1,2 ya Ibu ya. Tuh di bukan koma tapi titik, sorry. Dipisahkan dengan tanda titik. Nah, seperti ini kan, Arsyad Boru Hakim titik, dan tahun itu boleh di dalam kurung, boleh tidak, tapi harus dipisahkan dengan tanda titik. Nah, judul dari artikel yang kita sadur itu harus dimiringkan. Nah, seperti ini Bu ya. Jurnal Ilmu Kependidikan, jurnalnya yang dimiringkan itu harus dimiringkan.
Baru setelah itu tempat percetakan, baru kota percetakan, baru tempat percetakan atau nama percetakannya. Misalnya di sini Hamaling O 2015, kurikulum dan pembelajaran Jakarta Bumi Aksara. Satu lagi Bu, di daftar pustaka mohon pada saat penulisan daftar pustaka itu jangan copy paste langsung dari internet, karena kalau nanti copy paste dari internet langsung itu nanti pada saat kami mendeteksi itu tidak terdeteksi di daftar pustaka. Nanti warna yang ibu copy paste langsung itu berubah jadi abu-abu, tidak terbaca gitu ya. Jadi kalau bisa diketik mandiri aja, diketik manual gitu kan. Dan yang paling penting, daftar pustaka harus ditulis sesuai dengan alfabet. Apabila menemukan dua huruf yang sama, misalnya nih Hamalik, Ujojo, Hastian, maka lihat huruf keduanya, Ibu ya. Kalau huruf keduanya masih sama tuh, lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya masih sama, lihat huruf keempat dan seterusnya. Ya, Ibu. Jadi nanti kalau Ibu tidak menulis sesuai dengan alfabet, itu juga terindeks plagiasi. Dan mohon jangan terlalu percaya dengan jasa penurunan plagiasi. Kenapa? Karena jasa penurunan plagiasi banyak yang curang. Kami tidak mau adanya kecurangan, karena kalau sekali curang kami tidak akan meluluskan. Jadi mohon kerjasamanya Ibu. Namanya kita sama-sama belajar, sama-sama menulis. Tidak ada seorang penulis yang langsung tulisannya baik, tidak ada seorang penulis yang tiba-tiba ujuk-ujuk tulisannya bagus, jarang. Nah, di sini kita belajar, jadi sebabnya jangan kalau bisa turunkanlah paraprasa sendiri, banyak kok kan, ada ChatGPT, ada Quillbot, dan itu online tidak berbayar gitu kan. Namun Ibu perhalus lagi bahasanya dengan menggunakan bahasa yang baku gitu Bu. Sampai di sini jelas Bu? Halo Ibu? Halo? Iya Bu, ya. Jelas Ibu. Tadi belum terekam ya Ibu ya, jadi saya ulang lah ini dari penerapan model discovery learning ya. Nah ini tadi judulnya, judul tidak boleh lebih dari 20 kata ya Ibu ya. Judul boleh diambil dari PKP, boleh tidak dari PKP. Nah kalau dia dari PKP, maka nama penulisnya itu adalah 3 gitu. Nama pertama adalah mahasiswanya, nama kedua adalah nama tutor PKP-nya, dan nama ketiga adalah nama tutor karya ilmiahnya. Tapi kalau dia tidak dari PKP, cukup 2 saja, yaitu nama mahasiswa dan nama tutor karya. Nah, afiliasi juga harus dituliskan dari penulis 1, 2, dan 3. Email aktif juga harus dituliskan untuk penulis 1, 2, dan 3. Jadi nanti mohon untuk afiliasi saya silahkan gunakan UIN Sumatera Utara. Nah, kita ulang lagi jadinya Ibu ya, lupa saya merekamnya. Nah jadi abstrak ini adalah abstrak itu tidak boleh lebih dari 250 kata, terdiri dari 1 spasi, 11 PT, ditulis miring,
isinya itu adalah sedikit dari pendahuluan, sedikit dari metode penelitian, dan sedikit dari hasil penelitian serta pembahasan. Abstrak itu kata kunci yang harus dijabarkan di pendahuluan. Kata kunci itu ditulis sesuai dengan alfabet dan harus dijelaskan di dalam pendahuluan. Nah, kata kunci ini adalah kunci dari yang Ibu ajukan sebagai judul. Oke, di pendahuluan Ibu bisa menceritakan 5W1H, ya. Kenapa di sekolah tersebut? Kenapa harus dengan siswa tersebut? Kenapa harus dengan metode tersebut? Apa masalahnya? Apa solusinya? Di mana? Why? Kenapa? Nah, jadi di pendahuluan ini harus mencakup 5W1H. Setelah Ibu jelaskan 5W1H-nya, nah Ibu jelaskanlah yang kata kunci tadi gitu kan. Dan sesuai dengan kutipan-kutipan peneliti sebelum kita. Itu kalau yang namanya istilah tidak boleh menurut pendapat kita, harus pendapat dari para ahli dan harus dicantumkan referensinya. Referensinya itu tadi maksimal 3 supaya jangan nanti tertumpuk di sini banyak kali kan Bu ya. Nah, referensinya tadi ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ditandai dengan tanda kutip 2, kutipan tidak langsung seperti ini. Menurut Hamalik adalah suatu cara, ini adalah kutipan tidak langsung. Dan upayakan jangan banyak menggunakan kutipan tidak langsung gitu ya Bu ya. Karena kalau jangan menggunakan banyak kutipan langsung. Karena kalau kutipan langsung terlalu banyak, nanti plagiarismenya terlalu banyak gitu. Nanti Ibu bingung sendiri nanti. Nah, jadi Ibu bercerita aja gitu di pendahuluan ini gitu. Udah setelah Ibu ambil kan pendapat-pendapat ahli, langsung lah Ibu ceritakan gitu, tapi dengan bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya Bu ya. Oke Bu, ada pertanyaan Bu? Belum Bu. Ya Ibu, ada pertanyaan Bu? Saat ini belum ada Bu. Nanti kalau udah dijalani baru Bu keluar pertanyaannya. Oke, ini saya nggak bisa direkam, jadi tadi saya rekam manual gitu kan, saya lupa ngerekamnya. Jadi tugas 2 gitu Bu ya, nanti saya kasih formatnya. Itu tugas 2 kutipan ya Bu ya. Oke, tentang kutipan ya Bu ya, nanti tugas 2. Jadi kan kutipan langsung dan tidak langsung nanti saya kirimkan apa namanya Bu, saya kirimkan materinya gitu ya Bu ya. Nah, jadi benar Bu, tidak ada pertanyaan? Belum Bu. Yakin? Benar Ibu? Tidak ada pertanyaan? Belum Bu untuk saat ini. Jadi nanti saya kirimkan artikel yang fix benar sama cara mengutip di WA group dan rekaman manual
dari web ini ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti kalau memang saya sehat, saya akan lanjutkan. Kalau saya kurang sehat, nanti akan diganti dengan tutor lain. Oke Bu, jadi kalau memang nanti saya diberi kesehatan, kita akan nanti tambah webnya gitu kan, ada web kelima gitu. Jadi nanti jadi sebelum jadwal web kita buat web sendiri gitu kan. Apa-apa, kemarin saya tanya sama Pak Alvin nggak apa-apa gitu, untuk memperjelas lagi gitu. Tapi kalau memang saya ngerasa saya nggak sanggup, nanti saya izin sama Pak Alvin untuk digantikan. Oke Bu, sebelumnya sudah selesai kita ya Bu ya, sudah 1 jam ya Bu ya, belum ya? Oke Bu, kita screenshot ya Bu ya, kita kita hidupkan kamera ya Bu. Oke, Bu. Sebentar ya Ibu. Sebentar ya Ibu. Nggak bisa. Oke, tolong Ibu Anis, Ibu, maaf suara ibunya di mute. Ibu Anis, Ibu Yuliana, oke, kita aja ya Bu ya. Bismillah. Terima kasih Bu untuk hari ini, dan terima kasih untuk pengertiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini Bu ya. Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Izin wabarakatuh. keluar ya Ibu. Ya Bu. Ya Bu, segera sehat Bu. Semoga secepatnya bisa kembali. Nggak terrecord ya. Nggak terrecord.